Halo, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin dari Winner Stocks Indonesia. Tidak terasa ya, terakhir saya upload video mungkin nyaris seminggu yang lalu, persis sebelum kita libur, libur bersama. Ya, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan Selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin bagi teman-teman kita yang merayakan. Dan di video kali ini karena saya sudah cukup lama ya, cukup lama kita beberapa hari ini walaupun beberapa hari tapi ya saya kok merasa lama banget ya nggak bikin video ya. Mungkin karena liburan mode on kali ini agak panjang. Dan kali ini kita akan mereview kira-kira apa sih yang terjadi selama kita liburan dan apa yang akan eh, kita hadapi nanti ketika hari Senin market buka. Ya, what to expect ya. Dan antisipasinya bagaimana. Oke, baik. Sebelum saya bahas lebih lanjut ya, saya mau cerita sedikit bahwa ketika kita libur ini ya, Dow Jones mengalami fluktuasi ya. Pergerakannya cukup fluktuatif dikarenakan ya akhirnya the Fed ya, Federal Reserve memutuskan untuk menaikkan suku bunga ya 50 basis poin, dan setelah sekian lama akhirnya dia ambil keputusan itu. Seketika ketika The Fed mengumumkan kenaikan, market langsung merespon, oh berarti ya oke lah, berarti The Fed kali ini cukup tegas. Tetapi nggak lama berselang, market kayak baru sadar gitu loh. Loh, apakah ini strategi yang tepat untuk mengatasi inflasi yang sedang terjadi di negara tersebut ya? Dan mereka menganggap bahwa apa langkah yang diambil oleh The Fed ini jangan-jangan bukan solusinya, sehingga market akhirnya turun. Tidak lama berselang, juga keluar data non-farm payroll, ya, data labor, data tenaga kerja Amerika yang memperlihatkan ada perkembangan yang baik ya, bahwa angka pengangguran yang masih stabil ya di level 3,6%, itu hampir stabil dari data Bloomberg ya. Dan data non-farm payroll juga lebih baik dari data konsensus ya. Dan pada dasarnya perekonomian dianggap oke. Kenapa data non-farm payroll dianggap penting? Karena ini menyangkut tenaga kerja ya. Tenaga kerja non-farm artinya tenaga kerja, gaji tenaga kerja yang bukan dari sisi pertanian, perkebunan. Jadi mungkin kita anggap sebagai sektor swasta kali ya. Nah, artinya apa? Artinya ekonomi berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik, data pengangguran juga nggak besar ya, artinya ekonomi juga mulai berangkat naik. Nah, terlepas dari itu, timbul kekhawatiran bahwa ya, jadi ini kayak kejar-kejaran dengan inflasi. Inflasinya naik terus dan otomatis membuat harus naik lagi. Dan The Fed menunjukkan sinyal bahwa dia akan menaikkan lagi suku bunganya pada level 75 basis poin dalam beberapa waktu ke depan. Ya, mungkin kita nggak tahu kapan waktu persisnya, tapi ada ancang-ancang menuju ke sana. Nah, itu yang dianggap bahwa wah ini bahaya juga nih. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pergerakan Dow Jones yang mana saya lihat pada dasarnya masih bergerak turun, dan penutupan Jumat kemarin turun, dan kalau nggak salah sekilas saya lihat Nasdaq yang lebih parah turunnya. Dan pada penutupan hari Jumat kemarin ditandai juga dengan semakin naiknya harga komoditi, harga oil, harga batu bara, ya, harga energi naik. Nah, ini tambah lagi menimbulkan kekhawatiran. Kita ketahui bahwa harga-harga energi inilah salah satu sumber utama inflasi. Ya, maksudnya
bukan salah satu sumber utama, tapi dia berpengaruh cukup kuat untuk membuat terjadinya inflasi. Dan tentu saja ini membuat kekhawatiran tambah besar. Tapi satu saya pernah sekilas saya sempat baca bahwasanya kita ini ya yang saya buat video ini kan kita menganggap diri kita adalah seorang trader ya, seorang trader. Dan seyogyanya seorang trader itu harus lebih mengacu pada lebih ke entah data teknikal ya, analisa teknikal atau analisa fundamental. Dan kita mengacu pada saham dengan time frame yang kita pilih untuk long hold period ya. Kita beli untuk berapa lama sih kita mau hold. Berbeda dengan yang seperti saya bagikan tadi, itu lebih pada pengamat ya, lebih pada hasil analisa dari pihak lain ya, bisa jadi wartawan yang menulis semua. Dan cilakanya adalah mereka ini bukanlah seorang trader. Mereka mungkin tidak trading saham, mereka hanya mengulas berdasarkan data ekonomi dan memproyeksikan ekonomi akan ke sini, ke sini, ke sini. Tapi tentu saja tidak serta-merta menjadikan acuan atas kinerja suatu perusahaan tertentu. Itu sebabnya yang saya bagikan tadi lebih pada kita melihat situasi ekonomi global seperti apa yang akan kita hadapi, dan sentimen. Nah, lagi-lagi sentimen. Sentimen apa yang akan kita antisipasi ketika market buka di hari Senin. Kenapa saya bilang sentimen? Karena pada dasarnya market market bergerak berdasarkan sentimen. Sentimen positif dan sentimen negatif. Ketika sentimen positif terjadi, ada tercetus buy, ada tercetus signal buy atau market bereaksi positif sehingga memunculkan untuk buy. Akhirnya apa? Terjadi market bergerak dengan positif. Sebaliknya, ketika negatif juga sama. Sentimen negatif terjadi dan fear muncul di dalam market. Akhirnya apa? Memaksa orang akhirnya jual. Nah, tentu saja kita tidak mau ada di dalam barisan orang-orang yang seperti itu. Yang bergerak berdasarkan sentimen, bergerak impulsif hanya karena kata orang, kata market, dan sebagainya. Toh kadang-kadang yang membuat sentimen itu tidak lain dan tidak bukan adalah bukan pelaku pasar. Mereka hanyalah seorang komentator, analis, pengamat. Ya. Nah, itu yang perlu kita cermati sebenarnya. Setuju bukan? Maksudnya kita cermati dalam arti kita jangan jadikan itu sebagai patokan. Gitu, cuma sebagai kita punya persiapan kita, nyiapkan, kita tahu kalau ada sentimen begitu, kita mempersiapkan kondisi yang terburuk, bukan berarti kita harus lakukan seperti itu. Dan trader yang baik, investor yang baik, seperti kata Warren Buffett mengatakan bahwa serakahlah kita ketika market takut, fear, ketika terjadi ketakutan dalam market, kita boleh serakah. Dan takutlah kita ketika market terbalik. Takutlah kita ketika market itu jadi serakah gitu. Jadi ketika marketnya penuh euforia, kita harus hati-hati. Itu yang harusnya terjadi gitu. Nah, ketika marketnya sentimen negatif terjadi nih, nanti kalau kita opening market kita nggak tahu ya, kebetulan Indonesia saat ini marketnya masih bergerak karena Indonesia adalah salah satu penghasil komoditi dunia ya, jadi mungkin saja IHSG akan ditopang akan bagus. Dan kita tahu juga dalam beberapa waktu kemarin IHSG bergerak anomali, yang lainnya turun, IHSG masih strong dalam uptrend yang bagus ya. Nah, harapan kita ketika Senin ini terjadi anomali lagi gitu, karena Indonesia secara ekonomi saya yakin juga tidak terlalu terkena impact dari naik turunnya The Fed saat ini gitu ya. Ditandai dengan arus kas dana asing yang masuk ke Indonesia masih cukup deras.
Jadi yang kita takutkan kan adalah suku bunga di sana naik, mereka memilih safe haven. Oh, kalau gitu daripada kita spekulasi di negara atau di emerging market ya negara-negara seperti Indonesia, alangkah baiknya kalau kita tarik dana kita mending deposito aja di sana atau investkan di sana di negara asal di Amerika dan mereka duduk diam tidur dapat bunga 1-2% cukup gitu loh. Itu less risk-nya lebih kecil dibandingkan mereka spekulasi di emerging market. Tapi tentu saja imbal hasil yang mereka dapatkan di emerging market seperti Indonesia itu jauh lebih besar. Makanya kita berharap di beberapa waktu ke depan ini Indonesia masih dalam tren naik yang positif ditambah dengan harga komoditi yang juga masih naik. Ada beberapa saham yang nanti bisa kita bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cermati perihal terkait dengan sentimen yang sedang terjadi di market global saat ini. Oke, kita coba saya mau berikan chartnya ya. Saya mau kita kasih lihat bagaimana dengan harga komoditi-komoditi yang sedang terjadi. Dan market global lagi bergerak seperti apa. Nah, ini emas ya, emas. Nah, sekilas emas weekly, kita Bapak Ibu bisa lihat kalau emas ya, harga emas ini kan harga komoditi juga ya, emas. Cerminan salah satu cerminan ketika market lagi bergerak negatif, maksudnya pasar saham bergerak negatif, emas menjadi safe haven. Jadi orang cenderung pegang emas dulu ya. Dan kita lihat emas rebound dari titik terendahnya di level 1845, support, maksudnya bukan titik terendah, tapi support terendah. Dan di weekly ini skyline jadi support rendahnya ya. Kita lihat ini di 1845 per troy ounce ya. Lalu kemudian ya kita balik Dow Jones ya, seperti saya bilang tadi Dow Jones. Nah, ini Dow Jones sempat mau rebound dan Bapak Ibu bisa lihat malah masih bergerak negatif ya, kena resisten di skyline cenderung turun dan saya lihat selendang cenderung dead cross terhadap skyline. Nah, ini yang kita bilang hati-hati, yang saya cenderung melihat bahwa Amerika ini masih dalam situasi yang kurang mengenakan gitu ya. Makanya Indonesia ini kita beruntung sekali nih, Indonesia bergerak anomali banget nih. Nah, dan sama halnya dengan S&P 500 ini memperlihatkan hal yang sama. Lalu kemudian Nasdaq. Nah, ini yang saya bilang ya, Nasdaq cenderung bergerak lebih parah ya. Ini Nasdaq ini adalah saham-saham teknologi nih, ya indeks saham teknologi itu Nasdaq. Jadi di Amerika ada beberapa indeks dan 3 indeks ini yang bisa jadi acuan ya saat ini. Nah, ini dead cross juga parah ini ya. Jadi hati-hati ya dengan Nasdaq. Kalau yang trading Amerika udah jangan pegang saham teknologi dulu nih. Ya cenderung bergerak dengan kurang baik. Dan kita bisa lihat nah ini yield ya, yield government bonds yang naik lebih tinggi lagi. Nah, 3,13%. Ini besar nih menurut saya dan ini weekly ya, dan dalam strong uptrend yang seperti ini, wah ini orang lebih makanya kenapa sahamnya downtrend, karena mending masuk sini gitu ya, S&P 500, terutama S&P 500. Ini mereka menghitung perbandingan dividen. Kita tahu bahwa para investor di sana juga lebih invest untuk long term ya, jadi mereka mengandalkan dividen. Nah, dividen itu apakah nilainya setara atau lebih besar dari yield 10 years ini gitu loh. Nah, kalau kita lihat 10 years-nya, yield 10 years-nya aja sampai 3% ya, mungkin bisa jadi ini lebih menarik. Itu sebabnya cenderung downtrend itu, indeks Amerika. Oke. Terus bagaimana dengan market regional kita yang kita tinggal liburan kemarin? Kita lihat Hang Seng. Hang Seng juga masih bergerak turun ya, weekly 1 minggu ini bergerak turun. Nikkei Jepang masih bergerak stabil ya, sideways, nah, malah tutup hijau. China Composite juga bergerak turun downtrend. Australia ASX ya, ASX 200 ya koreksi cukup dalam. Ini kalau ini mungkin dia terkait sentimen dari Dow Jones juga kena ikut kali ya. Nah, ya habis itu sih composite kan libur, jadi nggak usah ngomong lah ya. Nah, coba kita lihat yang saya bilang tadi, ya, harga komoditi weekly-nya bagaimana harga komoditi. Nah, kita lihat nih harga WTI, ya, harga oil WTI. Ini Western Texas, ya. Ini cenderung naik. Kita lihat dia berhasil keluar dari atas selendang, ya. Weekly loh ini. Jadi, saya lihat oil masih dalam tren naik
masih dalam tren naik gitu. Dan Brent ya juga sama, masih dalam tren naik, semua masih di atas 100 US dollar per barel. Kemudian batu bara futures ya, current contract juga sudah hampir 400 per metric ton US dollar. Ngeri juga ya. Begitu juga dengan future-nya next contract. Juga di atas 350-an, hampir 400 juga per metric ton. Nah, yang kita lihat ini yang menggambarkan bahwa ya, inflasi saya lihat masih akan lanjut ya, dan harga komoditi masih dalam naik. Apalagi ketidakpastian terhadap Ukraina, konflik Ukraina Rusia ditambah nanti perkeruh dengan ada lagi Polandia yang juga ikut campur-campur. Ya, kita lihat tahu lah main dengan siapa. Sehingga ada isu tanggal 9 besok ya, akan kita nunggu ya Putin apakah benar akan memproklamirkan perang dunia ketiga ya. Kita harap tidak begitu ya. Semua negara tidak mau itu terjadi. Ekonomi kita sekarang sudah ada di era yang berbeda, zaman yang berbeda. Bukan lagi model-model hancur-hancuran begitu. Perang pasti akan membuat banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi semua tidak mau itu terjadi. Oke. Dan yes, kita coba lihat karena kondisi saat ini ya, karena kondisi market saat ini libur, jadi kita nggak bisa berbuat banyak. Ini chart. Nah, penutupan kita lihat IHSG masih bergerak kemarin ya, minggu kemarin ya. Penutupan masih bergerak dalam tren naik yang bagus yang kita lihat ya. Jadi kalau kondisi dalam tren naik yang bagus ini, ya kita lihat dia kan cenderung bergerak naik pada dasarnya, walaupun merah ya. It's okay kalau saya bilang, ini masih dalam tren naik yang bagus nih kompositnya nih. Ya, apalagi kalau kita lihat weekly-nya, ini masih malah dia rebound dari selendang, ini masih dalam tren naik ya. Di winner stock, indikator paling gampang untuk melihat tren naik dalam jangka pendek adalah dari selendang. Dan selama candle masih ada di atas selendang, itu masih dalam tren naik yang bagus. Jadi, lihat candle kayak begini sih, weekly masih oke. Jadi, kita berharap minggu depan, ya saya yakin masih akan ada turbulen sedikit, jadi waspadai saja. Oh ya, sebelum saya tambahin ya, sebelum saya ulas lebih lanjut mengenai market review, kita harus hati-hati juga karena di bulan Mei ada sentimen yang biasa kita sebut sebagai sell on May ya. Itu sudah saya sempat ulas video, kita dapat video. Apakah bulan Mei ini apakah kejadian nih sell on May seperti yang kita khawatirkan ya. Dan kembali lagi kita fokus pada saham-saham yang sedang kita pantau atau yang akan naik saja. Itu sebabnya saya selalu mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk ketika market lagi bergerak kurang enak seperti ini, kita kurangi portofolio jangka panjang ya. Kita fokus pada yang jangka pendek atau jangka menengah bahkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kita bisa lebih tenang pikirannya. Kalau mau yang jangka panjang, maksudnya kenapa saya suruh kurangin? Karena ketika terjadi sell on May, dia turun. Nah, ini adalah waktu momen terbaik buat kita untuk kita bisa serok menambah porsi. Itu yang kita biasa sebut sebagai teknik trading investasi dengan compounding ya, menambah jumlah lot. Jual di titik tertinggi kita ambil dan kita beli lagi di harga bawah dengan jumlah lot yang lebih banyak ya. Itu yang sering saya ajarkan ke teman-teman semua. Jadi hati-hati di sell on May seperti kita bilang kemarin, di bulan April akan fluktuatif dan memang ternyata benar market fluktuatif, dan hati-hati juga terhadap aksi jual. Tapi tentu saja kita berharap kondisi ini tidak terjadi, mengingat asing juga masih masuk dan komoditi juga masih naik, tren ekonomi juga masih bergerak dengan tren naik yang positif ya.
Jadi hati-hati ya. Kita nanti coba lihat di minggu pertama deh ya. Walaupun seperti saya sudah bilang berulang kali, hati-hati, cermati terhadap sentimen sell on May tersebut. Oke, kita masuk ke sektoralnya. Kita coba cek sektoralnya ya. Kalau kita cek sektoralnya, nah kalau lihat sektoralnya, IDX Basic Daily ada tanda-tanda rebound, tapi tertahan oleh resisten. Berharap di minggu depan dia masih bisa akan naik ya. Dan kalau lihat weekly-nya, dia berhasil rebound dari support dan ini sesuatu yang baik. Jadi saya masih melihat ada sentimen atau kecenderungan bergerak dalam tren positif nih komposit kita dari sektor berdasarkan sektor basic ini. Lalu diikuti oleh consumer cyclicals yang masih dalam tren naik, yang mencoba naik masih bagus walaupun dia lihat dia sideways tapi dia dalam pergerakan naik yang lumayan oke. Weekly-nya juga masih dalam tren yang bagus ya, masih dalam tren naik. Lalu sektor energi yang kita lihat, nah ini seperti saya sudah lihat bolak-balik ya, kita udah bilang ini bagus loh ini ya, ini bagus dan silakan dicermati ya. Bolak-balik kita udah ngomong beberapa waktu lalu ketika dia lagi koreksi dan itu waktu untuk buy on weakness kita sudah sempat ulas ya. Lalu kita coba lihat weekly-nya juga ternyata dalam tren naik yang bagus banget. Jadi no wonder, nggak heran pergerakan harga komoditi juga masih dalam tren positif. Jadi kayaknya sektor ini masih layak, sangat-sangat layak untuk dicermati. Terus sektor finance juga masih dalam pergerakan yang positif juga di daily, bahkan di weekly juga keren banget ya. Ini dalam tren naik. Jadi kalau lihat finance-nya hampir bisa dipastikan dari tiga sektoral ini aja udah mencerminkan IHSG masih bergerak dalam tren naik yang positif nih. Jadi manfaatkan buy on weakness jika terjadi koreksi ya. Lalu sektor healthcare kepentok resisten dan ya ini cenderung koreksi malah. Jadi hati-hati, hindari dulu sektor ini. Terus sektor industri, wow ya, sektor industri ini keren banget ya. Lihat daily-nya dengan super begini, terus weekly-nya lagi, wow ini keren banget ya. Jadi kalau lihat kayak gini sih kita cukup bisa terhibur lah ya. Nah sayangnya infrastruktur yang lagi nguji support ya, lagi nguji support. Tapi di dalam tren weekly-nya dia masih bergerak dalam tren yang bagus. Walaupun ada kecenderungan bisa saja dia koreksi sedikit lagi ya. Lalu kemudian consumer non cyclicals. Nah, kepentok resisten ya. Dan resisten itu resisten kuat lagi, garis V line kita. Itu di daily. Bagaimana dengan weekly-nya? Nah, kalau lihat weekly-nya malah bagus, dia berupaya untuk rebound ya dari tren downtrend berat. Harapannya kita dia bisa keluar dari bayang-bayang downtrend. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus bisa naik di atas level ini, weekly ini, 669 ya. Nah, ini oke banget nih. Nah, ini kalau dia bisa breakout V-line, keren banget ya. Cakep. Dan akurat ya. V-line juga ada di level 669 nih. Wow. Jadi kita nggak perlu teori macam-macam, nggak perlu teori technical klasik tarik garis. Pakai ini aja udah bisa nih. Jadi pemula aja udah bisa trading nih. Pokoknya dia breakout V-line, boom, terbang ya. Gampang ya cukup mudah ya menggunakan ini sebagai acuan untuk trading. Dan properti yang kita lihat masih stagnan, bergerak stagnan ya. Tapi kalau kita lihat Indonesia bisa survive, terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik ya, sektor ini bisa menjadi penggerak, lokomotif penggeraknya. Kenapa? Karena kita tahu properti adalah salah satu proyek padat karya juga ya. Dan ini kalau jadi indikator juga kalau properti banyak laku gitu kan, berarti uang atau daya beli masyarakat sudah comeback, udah pulih. Lalu ada sektor tekno. Sektor tekno ini yang saya lihat masih dalam tren yang kurang bagus, kurang mengenakan karena masih bergerak cenderung negatif ya. Dan diikuti weekly-nya, coba kita cek weekly-nya. Weekly-nya juga masih bergerak cenderung koreksi, jadi hindarin. Jadi mohon maaf, kemarin saya sudah warning sama teman-teman mengenai perihal IPO-nya Goto gitu ya. Ya
sementara kita hindari dulu dan ternyata dia masih bergerak negatif nih malah ya. Jadi hindari dulu ya. Sektor transportasi di daily dia ada tanda-tanda pergerakan rebound ya, which is good. Dan kita tahu ketika libur lebaran ini orang malah di rumah asik belanja, dan saya lihat logistik masih terus bekerja ya. Liburnya cuma di hari libur doang, lebaran, di luar itu mereka terus kerja terus. Jadi saya lihat ini salah satu sektor anti badai yang kedepannya yang masih akan bagus nih ya, jadi backbone ekonomi kita nanti ke depannya. Dan di weekly juga kelihatan dia kena support dan ada berpotensi untuk rebound. Dengan transaksi juga masih tinggi, harapan saya minggu depan juga sektor ini juga rebound. Oke. Ya, itu tadi market review kita. Kita melihat bahwa Bapak Ibu tidak perlu khawatir, walaupun di minggu ini ada turbulensi di market global. Harapan saya tidak sampai kena ke Indonesia. Dan kalaupun kena, impact-nya saya rasa cukup kecil lah ya, nggak sampai membuat IHSG sampai mesti trading halt minus 5%. Rasanya enggak lah. Ya minus 1%, besoknya rebound 1,5%. Jadi kan pada dasarnya masih dalam tren naik yang positif ya, plus 5%. Jadi ketika dia koreksi, manfaatkan untuk buy on weakness, walaupun kita juga nggak boleh terlalu greedy. Dan ketika mulai rebound, kita saat ini jualan dulu. Jadi saat ini market masih bergerak sideways, tapi kecenderungannya positif. Oke, ya itu market review kita untuk perdagangan minggu depan di mengawali tanggal 9 Mei ya 2022. Dan ada beberapa rekomendasi yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, rekomendasi itu terkait sektoral dan tentu saja harga komoditi yang bergerak ya. Kalau kita lihat sebentar, saya tadi sudah sempat tulis tapi bukunya ketinggalan. Untuk rekomendasi minggu depan ya, pertama kita bisa mulai dari Adaro ya. Adaro kita lihat oke banget Adaro. Adaro ini keren banget ya, dia baru aja rebound dari selendang, ini keren sekali. Kemarin waktu kita gathering teman-teman di Jakarta, saya di Jakarta, kita udah sempat bahas-bahas ya. Ya, beruntung lah yang ikut. Ya kita ulas sempat cukup banyak juga. Habis Adaro ada PTBA ya, Bukit Asam, ini juga menarik banget. Wah, keren banget ya, super keren. Dan ini di daily memperlihatkan, PTBA bahkan memperlihatkan ada terjadi pola cup and handle ya. Jadi kita kalau lihat ini ada pola cup and handle, dan kalau dia bisa lanjut breakout lagi ya, ini saat ini sih lagi di penghujung kotak ya, penghujung kotak. Jadi kalau dia bisa lanjut lagi, wah ini trennya bakal naik lebih jauh lagi nih. Jadi silakan cermati. Tentu saja tidak kalah lah, ini adalah ITMG. ITMG juga sempat kita ulas nih ya. Ini juga menarik sekali ya. Bagus ini ITMG dalam tren yang super keren. Habis itu tentu saja saham-saham ya silakan pantau lah ya, saham-saham batubara. Terus ada lagi ya saham seperti Inco ya, mineral. Nah ini juga rebound dari support dan berpotensi rebound. Jadi besok kalau dia rebound keren. Moga-moga masih lanjut rebound, masuk kembali dalam. Setelah dia kemarin sempat koreksi, sebelum kita libur lebaran dia kan koreksi terus tuh. Nah di hari terakhir sempat rebound, dan harapan saya kemarin rebound masuk selendang. Ternyata dia nggak masuk selendang, jadi ya oke lah. Terus ada Akra. Akra ini kita bicara banyak ya, diskusi kita cukup panjang lebar nih Akra ini. Ketika kita acara silaturahmi ya, acara kumpul-kumpul waktu kemarin
kafe-kafe ini ya, kita kumpul-kumpul, temu-temu kangen ya. Akra ini masih dalam tren naik yang kalau kita lihat weekly-nya ya, dalam tren naik weekly-nya itu bagus sekali ya. Dia breakout dengan kekuatan full power. Moga-moga minggu depan masih akan lanjut ya. Di luar ini apa Pak saham ini di luar ini yang di luar komoditi yang saya bagikan barusan ini. Di luar komoditi tentu saja sektor keuangan masih akan menarik untuk dicermati seperti BRI ya, masih dalam tren yang bagus ya. Terus kemudian ada BBCA ya, yang BBCA ini menarik untuk kita beli. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi koreksi, ini kesempatan buat kita untuk re-entry ya, atau strategi dengan areal support di level sekitar 7.825 sampai 7.975. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya BCA dan mau koleksi ya silakan sabar menanti nawar di 7825 dulu. Oke. Ya, itu rekomendasi saya untuk minggu depan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa membawa Bapak Ibu bisa keberuntungan ya, bisa memberikan profit. Baik, itu sudah cukup market review kita, sharing kita ya, mengawali perdagangan nanti di awal bulan Mei nanti ya, di 9 Mei ini pergerakan baru. Ya, jadi tetap saya bilang kita hati-hati dengan isu, dengan sentimen sell on May, tapi tidak perlu takut trading dengan money management yang baik, risk management yang baik, dan analisa yang baik, serta trading plan yang baik. Akan membuat Bapak Ibu bisa survive dan kita masih bisa mendapatkan profit. Oke, baik, sampai di sini dulu market review kita. Jumpa lagi minggu depan. Ya, selamat menikmati hari libur yang sudah tidak terlalu panjang lagi. Ya, udah mau habis ya, tinggal besok dan tanggal 9 kita sudah mulai kerja. Oke, stay safe semua, stay healthy, stay strong, and God bless you all.